Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan pelaku usaha, seluruh peserta Sumu Katalis Webinar Series pada malam hari ini. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Tri Susanto dari Serikat Usaha Muhammadiyah yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Ini alhamdulillah sudah ada 30 peserta yang join di webinar malam ini. Ini mari kita absen dulu dari mana saja nih teman-teman nih bisa tulis di kolom chat asalnya. Wah, ada yang dari Majalengka, Bogor, Palembang, Bumi Mojopahit itu mana ya? Jakarta, Bandung, Kudus, Masya Allah. Alhamdulillah dari variatif ya, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Banjarmasin juga. Masya Allah. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yang sangat menarik bagi para pelaku usaha, yaitu temanya tentang strategi scale up bisnis tanpa harus bangun dari nol, terinspirasi dari sebuah model kemitraan modern dari perusahaan Sahabat Seafood. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan dulu tentang program Sumu, yaitu Sumu Katalis ya teman-teman. Sebelum masuk ke webinar, Sumu Katalis merupakan program unggulan dari Serikat Usaha Muhammadiyah dalam rangka membuka peluang kolaborasi, tukar ide gagasan terkait pengembangan usaha dari para anggota Sumu. Di dalamnya juga meliputi ada kurasi bisnis, penyelenggaraan webinar seperti pada malam hari ini, juga ada diskusi peluang kolaborasi, nanti teman-teman bisa lanjut diskusi di grup yang telah disediakan, dan juga ada penyebaran tawaran kolaborasi melalui media-media di afiliasi Sumu. Webinar malam hari ini merupakan salah satu rangkaian dari program Sumu Katalis, yaitu dari salah satu bisnis anggota Sumu, Sahabat Seafood. Sebelum memasuki pemaparan materi, marilah kita dengar terlebih dahulu sebuah pengantar dari Bapak Eko Supriyanto dari Divisi Pengembangan Sahabat Seafood. Kepada Pak Eko, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan dan anggota Sumu yang hari ini berkesempatan hadir pada webinar yang diadakan oleh Sumu Katalis. Pada malam hari ini, insya Allah kami dari PT Bahari Minora Nusantara yang memang sudah 15 tahun melakukan pengembangan. Dan alhamdulillah di tahun pertama ini kami mempunyai inovasi-inovasi baru dari program-program kami dari Sahabat Siput yang nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan dari anggota-anggota Sumu maupun yang malam hari ini hadir bisa menjadi salah satu bagian dari mitra kami yang memang menjadi tren pertama dari tadi Mas, menciptakan pengusaha-pengusaha yang memang untuk di 2024 menjadi berapa Mas? 100 pengusaha terhebat di Nusantara ya. Ya, Seperti itu harapan kami. Sehingga memang kolaborasi itu penting. Pada saat sekarang ini kolaborasi itu tidak mungkin tidak dan memang harus kita upayakan terus bagaimana memberikan inovasi-inovasi, bagaimana menyikapi pada dimensi yang memang luar biasa dinamika berbisnisan di skala nasional maupun di dalam negeri sendiri. Selanjutnya memang tidak banyak kata dari saya. Selanjutnya terima kasih kepada tim Sumu Katalis dan rekan-rekan dari pengusaha dan seluruh warga perserikatan serta masyarakat umum yang hari ini hadir. Selanjutnya saya kembalikan kepada tim Sumu Katalis.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Suprianto yang sudah memberikan sambutan pengantar di webinar malam hari ini. Jadi benar ya yang disampaikan Pak Eko pada visi Sumu adalah pada tahun 2045 bisa membawa 30 anggotanya menjadi bagian dari 30% orang terkaya di Indonesia. 30 dari 100 orang terkaya di Indonesia. Itu visi besar yang harus sama-sama kita wujudkan. Salah satu usahanya adalah dengan membuka peluang kolaborasi melalui program Sumu Katalis ini. Oke, pada selanjutnya tidak usah lama-lama lagi, yaitu acara inti adalah pemaparan materi dari Ibu Novita Nurmalasari, CEO dari Sahabat Seafood. Beliau akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membangun skala bisnis melalui jaringan mitra yang saling menguatkan, juga tentang peluang kemitraan dengan sahabat seafood. Nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman audiens peserta webinar malam hari ini. Jadi dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nanti bisa juga selama webinar dituliskan di kolom chat ya teman-teman, tapi nanti akan kita prioritaskan yang open mic untuk meningkatkan interaksinya. Oke, selanjutnya marilah kita sambut narasumber kita pada malam hari ini kepada Ibu Novita Nurmalasari. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Tri dan Pak Eko, Masya Allah yang luar biasa ya sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Alhamdulillah terdengar Jelas jelas. jelas. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah suatu kehormatan untuk saya dan sahabat seafood, saya dengan Pak Eko dan tim bisa berkolaborasi dengan Sumo, Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini ya suatu keberkahan dan keberlimpahan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Dan di sini mudah-mudahan dengan diniatkan bersama, mari kita luruskan niat sama-sama untuk mendapat ridhonya Allah gitu ya. Untuk bisa menjalankan apa-apa yang sedang kita jalankan sekarang, mudah-mudahan ada sambut rezeki bersama untuk bisa menjadi umat yang terbaik ya. Karena niat kita menjadi kaya pastinya kita punya benchmark ya Pak Tri ya. Benchmarknya mungkin bisa seperti Abdurrahman bin Auf ya. Atau Utsman bin Affan. Atau mungkin seperti Bunda Khadijah yang perempuan ya. Beliau-beliau ya seorang pebisnis handal gitu ya, eksportir, importir antar negara dan juga pelaku pemain bisnis retail mendunia gitu ya. Tetapi bagaimana sangat pedulinya dengan perjuangan Rasulullah ya, Masya Allah. Dan tentunya kita sebagai umatnya gitu ya, umat dari Rasulullah, tentunya kita juga akan menjadi penerus apa-apa yang sudah diwasilahkan oleh Rasulullah karena kita memilih sama-sama di jalur bisnis, maka kita perbaiki sama-sama, scale up sama-sama bagaimana bisnis kita bisa menjadi konsekuensi yang sangat baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya. Nanti hasilnya insya Allah baik deh kalau kayak gitu. Hatinya tentram, pikirannya nyaman, iya, dan bisa menjalankan sesuatu dengan maksimal. Amin ya. Tak kenal maka tak sayang nih Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tadi sudah disapa sama Pak Tri ya, Masya Allah. Ada yang dari Lampung ya, ujung Sumatera. Ada yang dari Kalimantan juga, dari Banjarmasin, dari Jakarta, Jawa gitu ya. Sudah komplit nih, luar biasa berkumpul di sini di Serikat Usaha Muhammadiyah yang mempunyai visi dan misi luar biasa yang menjadi generasi penerusnya Bunda Khadijah dan Abdurrahman bin Auf ya.
Dan insya Allah kali ini saya sendiri selaku menjalankan beberapa lini usaha. Salah satunya adalah Sahabat Seafood yang sejak tahun 2014 kita jalan di bisnis ini yang platformnya adalah retail gitu ya, platformnya retail. Namun sejak 2023 kita mencanangkan men-scale up bisnis ini untuk menjadi usaha kemitraan gitu ya. Dan pastinya kemitraan ini mempunyai tujuan gitu ya, mempunyai purpose, mempunyai harapan. Seperti apa sih harapannya, mau dibawa kemana ini gitu ya. Dan semoga kebermanfaatannya itu bisa mendunia ya, bukan cuma nasional ya. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin bisa di-share Pak Tri. Iya, oke, di slide berikutnya. Ya, nah, nah. eh Berjalannya bisnis gitu ya, pasti Bapak Ibu semua juga mengalami gitu ya. Saya pribadi juga mengalami, bukan hanya orang yang ada di luar sana ya, apalagi orang yang di luar sana gitu ya. Fakta-fakta dengan bisnis pasti yang namanya pengusaha itu adalah orang-orang yang selalu berusaha. Bahkan ketika tidur pun berusahanya dibawa sampai mimpi gitu ya. Nah, yang namanya pengusaha itu tidak lekang dan tidak lepas dari yang namanya problematika, gitu ya. Baik itu problem yang bersifatnya internal maupun problem yang bersifatnya eksternal. Nah, bagaimana sikap dan sifat kita, gitu ya, ketika hal-hal tersebut ada di dalam bisnis kita ataupun iya, slide-nya nanti di-share Pak Gunawan. Ada di dalam bisnis kita ataupun di dalam kehidupan kita, gitu ya. Mari kita sama-sama memotret. Silakan sebelum ke video ya Pak Tri, saya akan sedikit mengulas gitu ya. Bisnis itu tidak jauh dari yang namanya problem SDM, gitu ya. Yang kedua, ketika SDM sudah menjadi problem, aduh karyawannya cepat resign nih, gimana? Atau karyawannya marketingnya nggak achieve nih, gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin bisnis kok modalnya selalu habis, gitu ya. Padahal dulu ketika Bunda Khadijah ataupun Abdurrahman bin Auf mencontohkan bisnis gitu ya, benchmark kita mau ke mana sih kalau nggak ke sana gitu ya. Itu bisnisnya selalu berkembang, bahkan hartanya selalu bertambah dan bahkan tidak habis-habis gitu ya. Itu bagaimana kok bisa begitu? Sekarang kita kebalikannya, pasti ada ilmu yang kita belum paham gitu. Atau yang ketiga, produknya bagus tapi nggak laku. Oh, ternyata salah segmen market gitu ya. Atau misalnya bisnisnya sudah bagus nih, tapi sistemnya, SOP-nya tidak ada mempunyai sistem yang jelas, SOP yang terinternalisasi setiap hari dengan baik. Atau bisnisnya tidak mempunyai tujuan gitu ya. Atau ternyata bisnisnya nggak adaptif, nggak gampang berubah. Padahal zaman sekarang semuanya sudah serba digital misalnya. Atau zaman sekarang semuanya sudah platformnya, algoritmanya itu selalu berubah-ubah gitu ya. Bahkan tenaga dari manusia, business owner pun bisa digantikan dengan AI. Nah, ini gimana nih kalau kayak gini nih gitu ya. Dan bahkan ketika sudah pusing gitu ya, kita nggak bisa ngejualnya, kita udah pusing, akhirnya kita terjebak di namanya bisnis perang harga. Ya, ataupun bisnis bulk. Kok harganya ya di sana kompetitor lebih murah. Ayo dong kita turunin dong harganya gitu ya supaya kita bisa bersaing sampai akhirnya kita nggak dapat profit karena operasionalnya jauh lebih besar. Wah, gitu ya. Dan itu pasti problem-problem itu dan kalau kita tulis itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Dan itu saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah berhasil menyelesaikan dan ataupun sedang dalam proses menyelesaikan hal-hal tersebut ataupun sedang mencari diversifikasi bisnis lain untuk menopang misalnya atau menjadikan keran yang baru gitu ya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu pilihan biasanya untuk para pengusaha. Nah, silakan Kak Tri bisa di setel untuk videonya. Jadi saya melihat tuntutan 17+8 itu is a good start. Ini permulaan yang sangat baik ya. Karena revolusi atau perubahan drastis itu selalu mulai dari hal-hal kecil. Ya, bukan dari hal-hal besar. Hal besar itu baru kelihatan nanti gitu ya. Tapi dari hal-hal kecil. Ada pepatah, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Anggap aja itu langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang panjang ya. Tapi setelah langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat.
Ya, jadi itu ternyata dalam bisnis ya, banyak sekali performa yang harus kita lakukan, perbaikan yang harus kita lakukan, dan itu nggak bisa dimulai dari sesuatu yang besar, harus kita lakukan dari sesuatu yang kecil ya. Basically, saya sendiri mempunyai usaha memang sejak tahun 2014 bersama dengan suami gitu ya. Kita usaha bareng gitu bersama-sama. Alhamdulillah kami memiliki ada 5 PT dan 3 CV. Salah satunya adalah PT Sahabat Seafood. Kita bergerak di bidang retail. Kalau jasa kami ada perusahaan digital marketing, perform ke CS online. Dan juga kami juga ada perusahaan kemitraan yang lain yang memang sudah kita educate sejak dari 2014 sampai dengan sekarang. Seperti itu. Nah, basically untuk saya dengan suami kita berpartner ya di dalam bisnis juga berpartner. Kalau suami saya reform dan perform lebih ke operasional dan finance. Kalau saya pribadi lebih ke HR dan marketing. Nah, semuanya kita berbagi tugas gitu, walaupun suami istri ya, kita harus tetap berbagi tugas. Bagaimana caranya kita bisa reform keluar, bagaimana caranya kita tuh juga tetap bisa reform ke dalam dan juga bisa tetap ngaji, gitu ya. Jadi pengusaha itu nomor satu ngaji ya. Jadi bisa buat contoh ya buat karyawannya. Oke. Selanjutnya ya Jadi tadi saya sudah melihat dijabarkan. Nah selanjutnya, nah gimana nih caranya nih agar langkah memulai usaha itu harus kayak apa gitu ya, supaya usaha itu bisa kita perform nih bareng-bareng, bisa kita jaga bareng-bareng, atau bisa konsisten minimalnya, ataupun ketika dalam kondisi yang sedang turun, minimalnya kita emosi kita, psikologis kita itu tidak terganggu. Karena memang usaha sekecil apapun kita harus memperbaiki yang namanya tujuan dulu. Ya, sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu semua. Pasti Bapak Ibu semua di sini punya usaha ya. Ada bisnis ya, ataupun misalnya karir lah, meniti karir dan lain sebagainya. Apa sebenarnya tujuan ada bisnis, tujuan meniti karir itu buat apa? Saya mau nanya dong, saya mau tahu jawabannya Bapak Ibu semua. Silakan ketik di kolom chat. Mau ngapain dengan usaha yang ada gitu ya. Silakan bisa ketik di kolom chat apa saja, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niat gitu ya. Insya Allah diaminkan, insya Allah bisa menjadi keberlimpahan dan kebarokan bersama untuk bahagia. Harus survive, Masya Allah, luar biasa ya. Bu Rama, ada lagi yang lainnya? Mau apa? Untuk memenuhi kebutuhan bermanfaat bagi umat, Masya Allah, niatnya luar biasa mulia. Bu Putri yang lainnya, silakan bisa ditulis ya. Niatnya, tujuannya mau ngapain gitu ya. eh Memberikan protein sebagai jalan dakwah, sunnah berniaga mencari nafkah, Masya Allah. Luar biasa banget deh kalau di sini ya, luar biasa. Keren-keren. Saya yakin bisnisnya jauh-jauh lebih keren-keren ini di sini ya, Masya Allah. Nah, benar teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, apalagi nih? Bisa warisan cucu tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan, bekal ibadah, iya, mencari ridho Allah, iya ya, Insya Allah ya. Karena kita semua udah punya contoh nih, contoh kita keren-keren dan hebat-hebat, bukan hanya sekedar mencontohkan strateginya, bahkan habitnya ya. Rasulullah dan para sahabatnya mencontohkan. Oke, ya tadi Bapak Ibu sudah menuliskan dan sangat luar biasa banget nih ya, luar biasa tujuan dan niatnya. Sedikit saya kasih filosofi tentang niat. Ya, sedikit saya kasih filosofi dan mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Jadi niat itu adalah bagian dari akar kehidupan kita. Apapun kehidupan kita itu dinilai dari niatnya. Kalau kehidupan kita itu hanya amal yang kita lakukan, kita nggak tahu dari amal itu niat kita mau ngapain. Itu seperti kita punya jasad, tapi kita nggak punya ruh. Wah, gimana tuh caranya kita punya jasad tapi nggak punya ruh? Nah, ruhnya itu ada di akarnya, gitu ya, ada di niat tadi. Supaya apa? Supaya bisa berbuah. Berbuahnya apa tuh? Kebaikan-kebaikan. Kalau kita pebisnis, berbuahnya apa? Profit, ya. Karyawan yang mudah diatur, tim yang militan, itu adalah buahnya.
Ya, kita sekarang sama-sama memperluas niat bahwa bisnis kita bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi benar-benar untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama, seperti itu ya. Masya Allah. Nah, berikutnya begitu pula yang diterapkan oleh sahabat seafood, yang diaplikasikan oleh sahabat seafood. Next berikutnya bisa Pak Tri. Oke, sahabat seafood itu memiliki tujuan, memiliki purpose gitu ya, memiliki tujuan harus dibawa kemana. Jadi bisa next dulu, Pak Tri. Oke, di next dulu. Nah, sahabat seafood itu memiliki purpose, ya, memiliki purpose, nourishing life building future. Nah, ini dari mana nih Bu Novi? Bu Novi kok memilih tujuan menghadirkan pangan terbaik yang halal dan bergizi, yang mendapatkan keberkahan dan menguatkan umat gitu ya. Jadi kita ada memilih bisnis retail, memilih bisnis ekspor impor, yang mana bisnis retail, bisnis importir, ekspor ini adalah bisnis yang dijalankan oleh Bunda Khadijah, oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Utsman bin Affan. Yang kita udah punya contoh di sana bahwa mereka itu seorang pionir-pionir dakwah dan memberikan material in materi untuk umat gitu ya, untuk kepentingan Islam. Nah, saya mengambil benchmark dari situ. Dan berikutnya purpose ini juga terbentuk dari surat Al-Baqarah ayat 172 bahwa orang-orang yang beriman makanlah dari apa-apa yang baik gitu ya. Itu adalah wujud dari orang bertakwa. Makan-makan yang baik dianugerahkan kepadamu, bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Awalnya dari situ purpose-nya gitu ya. Lalu setelah itu kita akan menentukan positioning. Mau ngapain sih sebenarnya sahabat seafood ini? Yang jelas sahabat seafood ini mendukung ekonomi pekerja dan nelayan maupun tambak yang bisa support produknya ke hotel, restoran, kafe, UMKM, dan keluarga Indonesia untuk supply ekosistem dan distribusi bahan lauk yang menguntungkan. Ketika Abdurrahman bin Auf, ketika Utsman bin Affan gitu ya, dan ketika para sahabat Rasul yang lain gitu ya, Zumair bin Awam, bisnis retail dan ekspor impornya itu bisa dari negara satu ke negara lain, artinya kita juga punya potensi untuk bisa seperti itu. Maka sahabat seafood membuat visi. Visinya menjadi perusahaan penyedia pangan frozen halal dan bergizi nomor 1 di Indonesia pada tahun 2030 yang menghubungkan pasar frozen food global dan memanfaatkan teknologi perdagangan dan menguntungkan gitu ya. Menguntungkan itu harus karena kita bisnis ya. Kita pasti harus untung. Ya, supaya apa? Supaya bisa maslahatnya terus berjalan, tidak hanya terbatas pada tahun. Nah, di situ sahabat seafood sendiri memiliki analisa kompetitor pasti maupun ada di dunia atau ada di Indonesia. Nah, dari analisa kompetitor itu, sahabat seafood akhirnya menelaah dan memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada mitranya itu dengan berbagai macam segmen market. Mau itu segmen marketnya B2B ataupun segmen marketnya langsung ke masyarakat seperti itu. Ya, dengan servis pelayanan prima yang terbaik insya Allah. Oke, nah yang harus kita bentuk adalah mindset dulu ya. Oke, nah sahabat seafood sendiri merupakan salah satu brand unggulan ya dari PT Bahari Manora Nusantara yang menyediakan banyak pangan, baik itu daging, unggas, seafood ya, dan arahan pangan yang lain. Dan kami mengedepankan mutu dan kualitas produk. Supaya apa ya tadi karena kita mempunyai purpose ya menyediakan pakan yang baik ya supaya ketika dimakan itu sehat supaya yang dimakan itu jadi bisa konsentrasi kalau dibuat sholat khusyuk gitu ya artinya apa yang buat makan kita menjadi makan yang baik itu adalah apa yang menjadi pengantar dari sahabat seafood. Oke, next Mas Tri. Kalian tahu nggak? 70% restoran sukses itu pilih supplier seafood yang tepat. Ini dia salah satunya. Kenalin, ini Sahabat Seafood, pusat distributor sekaligus retail frozen seafood, unggas, dan daging dengan kualitas ekspor. Mau buat stok konsumsi pribadi di rumah? Bisa. Mau supply untuk restoran, hotel, kafe, bahkan program besar kayak MBG juga bisa. Produk kami langsung dari Gudang Muara Baru, Jakarta Utara.
pusatnya hasil laut terbaik di Indonesia. Jadi nggak cuma segar, tapi juga aman, halal, dan ready dalam jumlah kecil sampai besar. Yuk belanja kebutuhan seafood dan daging tanpa ribet. Follow akun ini dan jadiin Sahabat Seafood sebagai partner terpercaya bisnis kuliner maupun konsumsi harianmu. Ingat, kalau butuh seafood, segera hubungi Sahabat Seafood. Oke, ya tadi sedikit cuplikan videonya dari Mitra. Nah, jejak awal Sahabat Seafood tadi saya sudah cerita sedikit. Kami sejak tahun 2014 berkecimpung di dunia usaha. Awal usaha kami ada dari retail. Kami support ke beberapa PT besar, juga ke hotel, restoran, kafe yang ada di Jabodetabek maupun di Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera. Nah, dengan berjalannya waktu, kita tidak bisa terus di B2B dan PT besar, kita akan berkolaborasi dengan para mitra kita untuk bisa memasarkan jauh sampai dengan ke B2C dan memberikan kebermanfaatan ke umat sampai dengan yang terkecil. Tujuannya apa? Supaya ikan-ikan lokal juga terserap. Seperti itu ya. Kenapa ikan lokal domestik juga perlu terserap? Karena banyak petambak-petambak yang bingung memasarkan ikannya harus kemana. Dan hanya di satu rantai saja, yaitu rantai pasar pertama. Mereka tidak tahu lagi harus dengan apa memasarkan ikannya. Sedangkan produk-produk luar, ikan-ikan luar itu bisa diserap oleh perhotelan-perhotelan, pasar-pasar modern, tapi produk-produk domestik itu sulit. Maka kita akan menyamaratakan bagaimana kontribusinya, powerfulnya produk lokal untuk bisa sampai ke pasar nasional, bahkan pasar internasional dengan dibawa oleh Sahabat Seafood, gitu ya. Nah, di sini jejak langkahnya sudah diceritakan. Kita berada di gudang utama di Jakarta Utara. Kita juga membuat beberapa kemitraan gitu ya sampai dengan sekarang. Dan Sahabat Seafood juga sedang gencar memasarkan pasar di Jawa, Bali, Jabodetabek supaya untuk bisa jadi mitra kami yang sudah kita siapkan marketnya gitu. Oke, Kak Tri, silakan bisa dilanjutkan. Nah, kenapa berbisnis bahan pangan gitu ya? Kalau berbicara seafood, mungkin kita cuma tahu udang sama cumi gitu ya, lobster, kepiting gitu. Tapi ternyata yang ada di Sahabat Seafood bukan hanya itu. Kita juga jual ayam, kita ada daging, ada beef slice. Tujuannya apa? Karena tren konsumsi pangan perputaran di Indonesia sendiri itu 200 triliun gitu ya. Kerang ada, Ibu ya. 200 triliun perputarannya. Nah, boleh dong ketika Bapak Ibu semua di sini pengen menjadi bagian dari 200 triliun itu gitu ya. Masya Allah ya. Karena apa? Karena perputarannya terus naik gitu ya. Lihat untuk perkembangannya. Perkembangannya terus naik, terus meningkat dari tahun 2020 gitu ya sampai tahun 2024. Performnya terus naik, apalagi dengan adanya program MBG ya, lebih dari 200 triliun, bahkan sampai dengan sekarang aja sudah lebih dari 300, artinya 100 triliun sendiri. Nah, gitu ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian di dalamnya yang bisa bermuamalah dengan baik gitu. Oke, selanjutnya Pak Tri. Nah, di sini frozen food trend di Indonesia itu praktis, sehat, awet. Nah, ya, dan ukuran pasarnya itu ukuran pasarnya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Gitu ya. Kita juga punya jalur ekspor yang bisa meriset ikan-ikan yang ada di Indonesia itu akan laku di negara mana saja. Wah, ya, tidak usah bingung nih nanti. Saya punya tambak nih. Gimana ya saya pengen masarin nih ya, kayak gitu ya. Bandeng contohnya, Bandeng Presto itu banyak diminati di negara Malaysia dan Singapura. Nggak usah jauh-jauh dulu, gitu ya. Nah, maka di sini nih, Bapak Ibu semua ya kita mau belajar nih kan, sudah sepakat nih mau belajar kayak Abdurrahman bin Auf. Maka kita di sini mau belajar bagaimana caranya produk-produk lokal itu bisa terekspor. Maka di sisi administrasi, muamalah, keamanan juga harus kita pelajari, ya. Oke, selanjutnya, Mas Tri. Nah, variasi produk Sahabat Seafood. Ya, di sini banyak ya produknya, alhamdulillah gitu ya, dan semua ada segmen marketnya masing-masing. Kita ada berkolaborasi dengan puluhan tukang sayur. Kita juga berkolaborasi dengan hotel, restoran, kafe, dan komunitas chef. Kita juga berkolaborasi dengan korporasi-korporasi pemilik restoran
Kita juga berkolaborasi dengan hotel-hotel gitu ya. Kita juga berkolaborasi dengan reseller-reseller yang siap menjualkan produk kita. Gitu ya. Oke, lanjutnya. Nah, di end-to-end service. Nah, di sini kita distribusi target kemitraannya seafood dia di tahun 2025 dan tahun 2026 tadi mencapai puncak menjadi nomor satu perusahaan frozen food retail bahan pangan pokok ya beku itu di tahun 2030, maka pasar kita perlu berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Bukan cuma berkolaborasi produk lalu habis itu dilepas nih. Dilepaslah, silahkan cari pasar sendiri tidak. Tapi benar-benar diedukasi sampai dengan pasarnya bisa bagus, minimal mendapatkan profit 1 miliar per bulan. Itu minimal. Caranya gimana? Nah, makanya kita harus melalui step by step-nya gitu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, target sahabat seafood itu sebenarnya kemana saja? Sahabat seafood itu bukan cuma ke hotel pasti. Ya, sahabat seafood itu banyak dibutuhkan dan banyak juga beberapa PT-PT besar itu mengajukan PO, mengajukan MOU ya. Mereka bukan hanya melihat dari produk, lebih kepada visi perusahaan. Aneh ya. Kenapa gitu? Karena memang visi kita menggabungkan antara produk lokal bagaimana bisa kita distribute keluar dan produk luar bagaimana bisa memenuhi gizi juga untuk masyarakat domestik. Jadi balance gitu ya, balance dan perputarannya flow-nya kita harapkan menjadi bagus di situ. Nah, sahabat seafood sendiri tadi segmennya ya, dari segmen B2B, B2C kita garap semua. Gitu. Dan semuanya ada divisinya masing-masing, ada yang megang masing-masing gitu ya, tidak bercampur, pengorganisasiannya masing-masing dan juga segmen marketnya masing-masing. Jadi kita mengelolanya dengan pengorganisasian yang sendiri-sendiri seperti itu. Oke, Mas Tri. Nah, kenapa? Ya, kita harus mempersiapkan karena permintaan global itu banyak. Permintaan dunia itu banyak berkaitan dengan kondisi laut Indonesia. Jangan sampai kita itu tidak kreatif gitu ya, ataupun pasar-pasar maritim di Indonesia banyak lari keluar tapi tidak menimbulkan profit untuk masyarakat pribumi. Maka kita harus kreatif di sini. Bagaimana kondisi produk-produk di Indonesia menjadikan nelayan-nelayan kita teredukasi dengan harga yang tidak bulk gitu ya, tetapi kita bisa menjualnya dengan harga yang kompetitif keluar dengan tampilan yang terpercaya. Pastinya ini secara perizinan ataupun misal belum punya perizinan provider yang amanah ataupun arus arus pembelian yang kompetitif ya. Tidak tadi kalau katanya Abdurrahman bin Auf itu kan ketika menentukan kompetisi gitu ya, menentukan apa namanya kompetisi ataupun mau scale up itu adalah yang sehat, scale up yang sehat. Dan begitu pula ketika kita mau menyajikan produk-produk kita ke pasar global. Nah, di sini sahabat Seafood sendiri berkolaborasi dengan Alibaba. Alhamdulillah salah satu line bisnis kami yaitu jasa sales penjualan ya. Kita diamanahi untuk memegang pasarnya Alibaba. Jadi merekrut perusahaan-perusahaan yang siap ekspor untuk masuk ke marketplace-nya Alibaba, kita dedicate, kita edukasi supaya produknya layak ekspor dan siap ekspor dan bisa ekspor. Seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah banyak lebih dari 10 perusahaan yang sudah ekspor menggunakan Alibaba ini yang dibawa oleh kami. Seperti itu. Nah, platform ini juga berlaku untuk mitra yang ada di Sahabat Seafood gitu ya. Misalnya dia, oh di daerah saya ada nih produksi nila, ada tambak nila, tapi kita nggak tahu cara ekspornya. Kita nggak ngerti. Nah, nanti akan dieducate pelan-pelan supaya sampai siap gitu ya, secara mindset, secara mental, kapasitas itu siap. Seperti itu. Oke, silakan Pak Tri. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, Alibaba sendiri itu kita bisa meriset ya, ada ikan apa saja yang bisa lari ke di luar Indonesia gitu ya, dari chicken, dari shrimp, dari squid, dari tilapia, dari tuna fish gitu ya, kita bisa meriset akan lari kemana produk-produk lokal supaya bisa dibeli mahal di pasar dunia. Nah, di sini ada risetnya.
Jadi ketika sudah masuk ke platformnya Alibaba, nanti sudah bisa masuk tuh di marketplace-nya gitu ya, dan kita juga bisa reform start. Jadi barang kita bisa dilihat. Yang penting tadi harus hati-hati ya. Hindari pembayaran di belakang ya. Orang skala domestik aja kita hindari ya, apalagi skalanya dunia gitu ya. Kalau bisa bayar cash dulu di awal ya, ataupun dari pihak pembelinya itu survei dulu ke perusahaan kita, ke produk kita. Setelah oke semuanya, izinnya ini semuanya, analisa operasionalnya oke, sampai dengan bea cukainya, karantinanya, biayanya tercover dan lain sebagainya, transfer deal baru kirim. Nah, intinya saya singkat cerita seperti itu kalau ekspor. Oke ya. Oke, selanjutnya Mas Tri. Nah, lalu program kemitraan Sahabat Seafood itu ngajarin apa? Harus seperti apa nih mitranya? Maka program kemitraan Sahabat Seafood ini sebenarnya untuk memperluas pasarnya Sahabat Seafood agar bisa sampai ke daerah-daerah. Akhirnya teredukasi nih karena Sahabat Seafood ini bukan hanya nyuruh jualan, tapi business owner dan timnya itu ada pola pembinaan yang akan dibina oleh tim Al-Madina namanya. Al-Madina Banali Center. Al-Madina bertanggung jawab untuk mengedukasi mitra dan timnya agar bisnis prosesnya terus berjalan. Termasuk juga transaksi transaksionalnya itu transaksi-transaksi yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tentunya. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai kita bertransaksi tapi goror gitu ya. Nggak ada barangnya, barangnya tidak terlihat dan lain sebagainya, nggak boleh gitu ya. Nah, maka harus terlihat. Nah, disinilah yang namanya kita belajar berbisnis. Kenapa akhirnya tadi scale up-nya itu bukan mikirin lagi dari nol gitu ya, tapi memang benar-benar sudah terstruktur, apa saja sudah dipersiapkan untuk bisa scale up bersama seperti itu. Oke, Mas Tri? Gak semua supplier frozen food punya sistem sekuat ini. Gudang pusat kami ada di Jakarta. Dan cabang aktifnya ada di Semarang, Pemalang, dan Tegal. Bagi warga Jawa Tengah, nggak perlu repot lagi beli dari luar kota. Stok aman, kirim cepat, dan produk selalu ready. Kami siap bantu kamu dari skala kecil sampai besar. Oke. Nah, banyak lebih dari 200 perusahaan ya sudah bekerja sama dengan kami yang menggunakan produk kami gitu ya. Dan ini kalau saya pasang logonya semua nggak muat di sini ya. Jadi beberapa saja yang saya pasang gitu ya, dan program dan tentunya program MBG. MBG ini kita targetkan seluruh Indonesia ya bisa berpartner dengan kita. Nah, karena 2026 itu potensinya luar biasa untuk bisa eh ini ya, untuk bisa berkolaborasi gitu ya, dan juga pola bisnisnya harus terbentuk dulu supaya kita bisnisnya dengan menggunakan ilmu gitu ya, dan bisa reform cash flow-nya kita bisa ukur seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini salah satu mitra kita sedikit bercerita. Silakan. Saya kenal Sahabat Seafood itu dari webinar yang saya dapatkan dari media sosial Facebook saya. Kemudian saya mengikuti Zoom-nya. Itu diikuti oleh 80 orangan kayaknya, Mbak. Terus kemudian saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Saya ikut di kelas privatnya. Itu akhirnya saya tertarik karena ini ya, peluang bisnisnya kan banyak gitu. Apa yang bikin tertarik? Peluangnya besar sekali selama orang itu masih dengan bahan pokok, bahan makanan yang kita sediakan, itu peluang usahanya masih besar gitu. Karena kita kan di fresh frozen, bukan di junk food ya. Jadinya itu apa namanya tuh lebih gampang. Mengenai benefitnya kan kita dibantu setting toko, marketing kayak gitu. Terus kemudian apa namanya kita disediakan riset pasar di sekitar kita. Kalau misalnya kita minta di Horeca, mereka akan merisetkan hotel, resto, kafe yang ada di sekitar. Kemudian catering juga kita akan dirisetkan mengenai peluang-peluang yang ada di sekitar wilayah usaha gitu. Nah, tadi sedikit cerita ya dari Mbak Rina ya.
Beliau alhamdulillah sudah BEP, sudah balik modal, pasarnya juga luar biasa, perputarannya setiap bulan juga Masya Allah. Hanya tinggal mengedukasi terkait dengan ini ya, eh, tujuan bisnisnya gitu ya, tujuan bisnis secara garis besar mau dibawa kemana gitu ya, dan juga supaya kebermanfaatannya. Jadi bisnis itu jelas jelas performnya akan kemana. Jadi ketika besar nggak goyah gitu ya, nggak di atas angin, ataupun juga terus bisa kebermanfaatan untuk umatnya itu yang memang harus menjadi salah satu penguat gitu ya, menguat agar bisnisnya bisa terus stabil seperti itu. Nah, oke, konsep kemitraan sahabat seafood ada ya? Wah, nih yang ditunggu-tunggu ini ya. Nah, apa sih sahabat seafood itu sebenarnya? Ya, pertama adalah bisnis asisten. Tuh, bisnis asisten. Artinya, sahabat seafood tidak pernah lepas dari supply chain produk. Nah, di sini persediaan produk yang selalu berusaha diamankan. Ya, walaupun fast movingnya sangat luar biasa, keluar masuk gudangnya sangat luar biasa, tapi kita berusaha untuk mengamankan. Operasional, alhamdulillah kita sedang mensistemize internalnya untuk menggunakan ERP. Akhirnya untuk internal holding corporate-nya kita sudah menggunakan ERP. Hanya saja untuk mitra supaya bisa di-template. Ya, jadi template itu kan yang butuh kondisi sistemnya yang bagus gitu ya, bukan sistem yang abal-abal tapi sistem yang bagus supaya bisa kami pun dari pusat bisa mengontrol penjualannya yang mana, jangan sampai expired nggak terkontrol, jangan sampai produk nggak terkontrol, sampai-sampai mitra nggak bisa ngitung buffer stok. Nah, itu juga menjadi salah satu target kami untuk bisa terpahamkan akan hal itu. Lalu eh, jasa edukasi yang tadi saya cerita ya, jasa edukasinya mendapatkan edukasi 4 pilar dari produknya, edukasi produk, marketingnya, salesnya, cara bagaimana bisa perform di dunia online, bisa perform di dunia B2B, perusahaan-perusahaan itu gimana, membuat penawaran untuk perusahaan-perusahaan itu kayak gimana, nanti diajarin ya. Bahkan kita free kan ngasih database. Mau dikelola sendiri silakan, mau dikelola partner kita atau di Sahabat Seafood kita berkolaborasi juga silakan. Nah, operasional dan finance itu penting banget. Karena apa? Karena bisnis tanpa finance ataupun cash flow yang sehat gitu ya, itu jalannya setengah-setengah atau gerendat-gerendet gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu gerendat-gerendet gitu ya. Nah, maka kita harus bisa tuh cash flow-nya supaya sehat, profitnya supaya sehat itu seperti apa. Ya, kalau merasa produk kita itu profitnya sedikit, maka putarannya harus kita kencengin. Kalau putarannya belum banyak, maka profitnya yang kita banyakin. Kalau profitnya yang kita banyakin, bentuk segmen marketnya. Kayak gitu, itu saling berkaitan ya. Di jasa edukasi ini ilmunya nanti kita berbagi. Karena alhamdulillah tim kami sudah lulus BNSP semua gitu ya. Dan juga nanti saya juga perform alhamdulillah lebih dari 14 tahun di dunia sales dan di dunia NLP. Nanti kita bisa berbagi di situ untuk bisa bagaimana caranya membentuk segmen market dan juga menciptakan sales-sales baru serta merawat sales lama. Ya, jasa marketing ada, sewa brand alhamdulillah karena mitra ya, kita belajar tadi akadnya kita diikat dengan akad syariah. Yang pertama ada akad jual beli putus terkait dengan produk, yang kedua adalah akad sewa branding dan tidak ada royalty fee tahunan ya, ataupun royalty fee yang berdasarkan 1% dari omset, 5% dari omset tidak ada gitu ya. Fix hanya biaya sewa branding gitu ya, dan juga edukasi konsultasi-konsultasi terkait dengan 4 pilar tadi. Oke. Oke, selanjutnya Pak Tri. Nah, apa saja sih mitra nih ya, fasilitas dan support untuk mitra? Yang pertama, sebelum buka pra-opening ya, kita akan ada pemilihan lokasi karena nanti kita akan buat untuk Google Map-nya. Lalu basic marketingnya kita akan buat juga bagaimana tools-toolsnya dari tools-tools media sosial gitu ya. Sampai juga kira-kira nih orang ini karakter marketnya ke B2B atau B2C ya. Biasanya kita akan meramal gitu dulu nih ke bisnis ownernya nih. Ya, supaya nanti tidak salah persepsi dan tidak salah ekspektasi.
Yang berikutnya bantuan persiapan opening ya. Berikut juga support untuk opening awal, banner, flyer, konten sosial media gitu ya. Dan juga kita akan melatih bagaimana menggunakan database-database yang ada gitu ya, reformnya, cara marketingannya, cara salesnya, sampai pemberian sampel dan approaching. Bukan hanya itu, ketika memang di daerah tersebut sudah ada market, kita berikan marketnya. Dan support setelah berjalan after sales-nya. Yang ini yang penting karena bisnis tanpa after sales itu seperti ditinggal gitu ya. Maka yang penting adalah mentoringnya. Mentoringnya, update promosi rutinnya, pendampingan targetnya ya, dan juga cara cara merawat database-nya. Seperti itu. Dan tools marketing ya, tools dan materi yang tadi saya cerita yang akan dibina oleh tim tersendiri di luar Sahabat Seafood yang namanya Almadina. Di sini slogannya apa? Win-win, transparan, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya Pak Tri. Nah, ini adalah mitra-mitra kami ya, mitra-mitra Sahabat Seafood. Outletnya ya, sebenarnya sih kalau saya bilang nggak harus sewa ruko di awal. Ya, di awal itu 2 freezer aja cukup. Ya, saya 2 freezer aja cukup. Nggak harus sewa ruko dulu. Ya, nggak harus banyak freezer dulu gitu ya. Yang penting Bapak Ibu itu paham flow bisnisnya ini mau dibawa kemana. Nah, ketika memang nanti, wah ternyata ini bisnisnya keren banget dan punya model pribadi, di scale up lagi silakan. Tapi kalau misalnya langsung besar pun dan memang PD, kapasitasnya memang besar ya silakan. Tapi kalau memang modalnya terbatas, terus apa namanya butuh apa namanya pembinaan keberkelanjutan, maka buka dulu dari yang bertahap sampai pasarnya terbentuk gitu ya. Jadi nanti secara psikologis kita sehat tuh kalau bertahap tuh, gitu ya. Oke, lanjutnya, Mas Tri. Nah, ini penting karena apa? Karena saya orang marketing, ya. Bukan bukan itu sih sebenarnya. Nah, support marketing itu menurut saya adalah penting. Buat apa? Karena ini adalah garda depan dari perusahaan. Ya, walaupun garda depan ini tetap aja paru-parunya adalah di finansial ya. Jangan sampai profitnya dikit akhirnya boncos ya. Jadi pembuatan landing page, Google Ads, Google Maps, konten launching dan lain sebagainya adalah tools support marketing yang nanti akan mensupport usahanya Bapak Ibu ketika memang bermitra dengan Sahabat Seafood. Ya, tujuannya adalah supaya bisnisnya bisa continue atau berkelanjutan seperti itu. Ya, ini dikelola sama siapa? Tetap ini dikelola oleh perusahaan kita yang namanya BBS Digital Marketing. Masih satu perusahaan, masih satu holding ya dengan Sahabat Seafood. Oke, lanjutnya Pak Tri. Nah, ini ayo kita beli gitu ya. Dukungan pusat, support desain e-katalog, mitra. Ya, doakan 2026 aplikasi penjualan kita sudah jadi. Ketika sudah jadi, mitra partner kita sudah banyak, insya Allah kita akan bisa berkolaborasi dengan brand nasional. Ya, semua supportnya sangat ini ya, sangat kami harapkan gitu ya dari Bapak Ibu semua supaya bisa bertumbuh bersama. Nah, inilah insya Allah harganya kita masih bisa support di beberapa departemen store besar. Jadi kami itu support di Indogrosir, kita juga support di Lotte Mart, kita juga support di beberapa departemen store. Tujuannya buat apa kan di sana bayarnya konsinyasi, Mbak Novi. Bukan itu sebenarnya untuk naikin brand aja. Tetap aja pasar terbaik adalah yang bayarnya cash. Tapi ya tetap aja kita harus juga membentuk pasar-pasar yang lain supaya kita bisa taste case di situ. Dan ini adalah bagian dari harganya yang ada di Sahabat Seafood ketika sudah sampai ke mitra ya. Oke, lanjutnya. Nah, sosial media manajemen ini dikelola oleh BBS Digital Marketing ya. Masih satu holding dengan masih saya ownernya, gitu masih suami saya ownernya, satu holding. Dan kita berusaha untuk terus tumbuh di media sosial. Ini untuk kemitraan memang baru ya. Kita baru berjalan di tahun 2024 gitu ya. Kita baru tancapkan juga, tapi untuk di dunia Google, LinkedIn kita sudah lama alhamdulillah dan banyak market B2B yang approaching, yang pitching, yang oke dari situ. Tapi kita juga mulai nih membentuk TikTok, Instagram, lain-lain untuk bisa mensupport mitra. Nanti mitra-mitra pun akan kita handling untuk akun media sosialnya. Ya, oke, lanjutnya Pak Tri.
Nah, izin-izinnya alhamdulillah kita sudah ada, kita diongeni oleh PT dan CV. Setiap produk yang masuk ke kami akan kami, maksudnya kita mengutamakan produk yang legalnya sudah oke, gitu ya. Kita mengutamakan yang legalnya sudah oke. Karena apa? Kita akan berusaha untuk sampai masuk ke pasar nasional dan juga internasional, seperti itu. Oke, nah ini, aduh, laporan laba rugi ya. Nah, laba rugi ini oleh mitra ya teman-teman ya. Ini laporan laba ruginya mitra yang sudah bergabung dengan kami. Lumayan ya hasilnya ya, lumayan alhamdulillah gitu ya. Balik modalnya juga cepet, alhamdulillah dikasih keberlimpahan sama Allah, dikasih keberkahan sama Allah. Nah ini memang hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tim belakang layar saya. Alhamdulillah, tim kami lebih dari 60 orang ya yang siap mensupport Bapak Ibu semua ya yang insya Allah nanti menjadi mitra kami, partner kami, berkolaborasi dengan kami. Ada dari tim finance, tim operasional, ada dari tim marketing. Ini paling banyak marketing sih. Marketing gitu ya, ada HR gitu ya, ada tim development yang untuk merekrut aplikasi dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah ini berkantor ya, semuanya berkantor, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Magelang, ada di Pemalang ada juga gitu ya. Iya, alhamdulillah gitu ya. Inilah timnya. Nah, inilah saya. Saya dengan beberapa mitra-mitra saya itu ya ada Pak Eko ya. Ya, kita lagi meeting nih sama Sumo ya, Masya Allah dan juga tim-tim yang lain yang alhamdulillah bermitra. Baru kemarin kami juga sign MOU dengan mitra dari Bondowoso. Ya, hari ini nggak hadir mungkin ya. Dari Bondowoso, nah bulan depan insya Allah kita juga bermitra lagi. Alhamdulillah semakin banyak yang masuk, semakin banyak juga amanah di kami, tugas kami ke depan gitu. Dan juga mudah-mudahan menjadi jalur untuk keberlimpahan bersama yang tadi tujuannya adalah untuk menciptakan pangan yang baik seperti itu. Ya, ini galeri-galeri freezer. Kalau ini milik mitra, punya mitra, lanjut. Ada lagi nggak foto-fotonya nih? Udah ya? Oh iya. Ya, ini dari Tegal, ini pengiriman ke hotel-hotel yang dilakukan oleh mitra, Masya Allah, luar biasa. Mereka bahagia, mereka senang dengan sistem yang diberikan oleh kami, dengan perputaran usahanya, mereka senang gitu ya. Dan itu tidak berhenti kami untuk apa namanya berhenti di sini saja, tidak, tapi kita terus mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Untuk alurnya biasanya kita akan ada setup meeting secara personal buat yang berminat menjadi mitra sahabat seafood. Berikutnya akan mempelajari draftnya untuk pengisian kemitraan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim teknis ya. Nanti ada tim saya sendiri yang ngurus ya. Ada pembayaran dan lain-lain dan lain-lain. Waiting list juga ada ini pastri nih. Siap disusul oleh waiting list berikutnya ya. Menciptakan cuan-cuan berikutnya. Masya Allah, supaya lebih kuat kondisi umat gitu ya. Jadi kita bisa bersedekah lebih banyak. Amin. Oke, ada lagi Mas Tri? Sudah ya, terakhir ya ini ya. Oke, ini ya, ini admin saya, ini kantornya, ini mungkin kalau dimasukkan yang Pemalang. Pemalang sebenarnya kantor marketing. Kalau kantor official Sahabat Seafoodnya ada di Jakarta. Tapi nggak apa-apa, mau main di mana saja ada timnya. Ya, bisa main nanti bisa ini bareng-bareng. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya insya Allah siap berbagi apa namanya ilmu gitu ya dengan Bapak Ibu semua, ataupun sebaliknya saya pun siap untuk menerima ilmu dari Bapak Ibu semua. Apa saja yang harus kami perbaiki ataupun kami sempurnakan, insya Allah kami open mind menerima itu karena kita mempunyai tujuan yang besar supaya apa yang sudah Allah amanahkan ke diri kita sebagai manusia yang sengaja Allah ciptakan dan sengaja Allah turunkan ke bumi sesuai dengan amanahnya, yaitu menciptakan kemakmuran di dalam bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi Ya, yang sudah memaparkan materi yang sangat
lengkap sekali dari awal, lengkap dari fundamental sampai ke kemitraan. Ini Iya, karena Insya Allah. waktunya sudah cukup malam juga, langsung saja kita beranjak ke sesi tanya jawab kepada Ya. teman-teman para peserta webinar yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand dulu atau bisa langsung open mic juga. Wah, silahkan Mas Yusuf langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Novi, saya Husni Yusuf dari Bandar Lampung ya Bu ya. Terkait kemitraan ini Bu kan, kalau saya memang banyak belajar, lagi banyak belajar lah terkait dunia. Tapi saya fokusnya di ikan ya Bu ya. Ya, tadi sih pertanyaan saya terkait kemitraan gitu kan. Mungkin di Lampung apa kita bisa bermitra seperti apa gitu kan. Tapi eh, kalau di ikan itu kan biasanya nggak bisa antar wilayah terlalu jauh ya Bu ya. Nah itu kemitraan yang ideal itu menurut Ibu seperti apa sih Bu? Oke, baik. Baik Pak Yusuf, pertanyaannya. Jadi kemitraan yang bagus gitu ya, karena ikan ini kan jalur distribusinya, jalur trackingnya itu beda dengan produk yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa dikirim pakai jalur darat ya, dan tidak usah memakai kendaraan yang berdingin gitu ya atau thermoking. Tapi kalau ikan kan apa namanya dengan segala kelengkapan yang ada untuk bisa menjaga suhu supaya kualitasnya tetap terjamin. Lalu kemitraan yang seperti apa? Saran saya kuasai pasar lokal terlebih dahulu sebelum menuju ke pasar nasional. Artinya seperti ini. Pasar lokal ketika memang Mas Yusuf di Lampung itu punya produk ya ataupun punya produk yang bagus yang memang sudah siap dimarketkan di wilayah Lampung dan sekitarnya, maka buat titik-titik itu dulu. Sebagai apa? Sebagai standar untuk bahwa produk itu bisa diterima market. Nah, yang kedua, ketika sudah cukup modal, sudah oke dan bisa masuk nih, pengen nih, sudah di Sumatera sudah nih, sudah oke, saya mau masuk pasar Kalimantan, Jawa dan lain sebagainya, maka sebenarnya jalur distribusi dingin atau cold chain gitu ya, tracking chain itu sangat luas sekali dan sudah banyak pemainnya. Nah, dari misalnya Mas Yusuf ternyata punya punya partner nih di daerah Jawa, ada 20 titik. Nah, di situ ada nih bisa menggunakan banyak ekspedisi yang sudah yang ada ya. Bisa searching di Google banyak ekspedisi ekspedingin atau ekspedisi thermoking itu udah banyak. Bahkan ketika kapasitasnya besar, itu ongkos kirimnya lebih lebih rendah lagi. Nah, tapi kalau misalnya itu belum, maka lakukan untuk pasar domestik dulu ataupun pasar lokal, gitu ya. Gitu, Mas Yusuf. Oh, oke 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 Bu. Tapi kalau kalau dari saya malah kebalik sih yang Oh, kebentuk gimana? pasar luarnya domestiknya karena kita dari sumbernya sih Bu gitu. Oh, gitu. Ya Jadi pengen tapi ya dikeluarin ya? makasih banyak ya atas saran masukannya. Oh Mungkin iya. nanti saya bisa ngobrol lebih banyak lah sama. Oh, boleh. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Iya, nanti bisa. Oh iya, Lampung daerah ikan ya? Ya. Iya, mungkin sudah terjawab ya Mas Yusuf. Mm-mm. Terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya ada lagi yang resen ini Bu Novi dari Mbak Putri. Silahkan Mbak Putri. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Palembang, Ibu. Tapi asli saya sebenarnya Jawa. Kami Oh, merantau di Palembang karena mm-mm. ikut suami. Iya, Iya. kami punya usaha kecil yaitu supplier seafood Omang Wong Laut. Mm-mm. Dari tahun 2021 ya, kami dari kecil-kecilan. Jadi kami ini supply ke beberapa resto seafood yang maksudnya order kerang di kami dan qadarullah di tahun ini tuh memang
sangat turun gitu Bu untuk order resto, dan kami baru fokus ke kerang, belum berani ke kayak ada udang atau yang lain. Jadi mohon bimbingannya, misalkan bisa gabung tuh bagaimana gitu Bu. Jadi pengennya sih berkembang seperti Iya. itu Ibu. Oke. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Putri, pasar frozennya kerang. Udah bagus ya, sudah mulai duluan ya, keren ya, Masya Allah. Yang harus dilakukan adalah riset pasar dulu, Mbak Putri. Riset pasar di sana itu restonya, kafenya, cateringnya itu butuh produknya apa, spesifikasinya apa saja, dan di harga berapa. Nah, Oh nanti iya. nanti kalau sudah survei pasar dan lain sebagainya, berani kecil-kecilan beli sampel di Sahabat Seafood nggak apa-apa. Beli sampelnya. Nanti kalau sudah beli sampelnya, di packing kecil-kecil, eh, budgetkan marketing untuk bisa memberikan mereka sampel. Nah, kalau Oh, cocok dan lain sebagainya, buka PO. Jadi bilang ke mereka, ini kalau modalnya terbatas ya, iya. saya bisa PO. Kalau misalnya butuh produk ini berkelanjutan, ke saya bisa PO gitu. Mm-mm. Ya, Jadi, nanti kalau, eh, jadi nanti, sebenarnya tuh mm-mm. ada beberapa produk yang mereka pakai, tapi saya memang belum menyediakan. Seperti kayak Oke. cumi yang itu ya Bu, cumi yang tub itu, terus Oh iya, Dori fillet. Kalau itu mereka belum pernah tanya karena saya belum fokus ke sana dan takut oh, kan karena belum tahu perputarannya, jadi belum berani gitu, belum berani oh, nambah stok seperti itu, Ibu. jangan takut Mbak, pasarnya luas banget. Gitu. Saya saya aja, masya Allah, jangan takut karena memang cumi tup itu penggemarnya kafe restoran. French fries juga ya, kentang itu juga kagian kan produk frozen Betul. seafood itu kan nggak sehari basi ya. Kita punya dikasih keleluasaan sampai dengan minimal 6 bulan produk itu oke. Maka manfaatkan itu untuk bisa scale up. Tapi saya selalu ajarkan memang untuk misalnya ini, ayo riset pasar dulu, bentuk PO dulu gitu ya. Kalau PO-nya sudah, wah ini ternyata memang bagus nih. Kompetitor saya jual sekian, kayaknya saya masih bisa jual sekian, saya bisa ngasih benefit ini. Maka gas aja di situ. Kalau misalnya sulit, kita bantu. Kalau sulit ya, aku pengen jadi mitra di Palembang di Bu Novi. Tapi saya nggak tahu cara riset pasarnya, saya nggak ngerti nge-grab marketnya. Nah, itu tugasnya kita emang. Iya, maunya ke Gitu. depannya kalau kita ada Mm-mm. modal dan pengennya sih Mm-mm. berkembang karena masih stagnan dari dulu karena Iya. usaha sampingan Ibu. Jadi bersyukur sekali dapat info dari orang Muhammadiyah yang kerja di Lazimu, dikasih link ini bener-bener kayak rezeki Masya baratnya Allah. itu kita bisa Iya. belajar. Beli yang kecil-kecilan Mungkin dulu itu nggak dulu Bu apa-apa. nanti. Iya, siap. Iya, Nanti lanjut. iya. Sementara Ah, cukup ah. itu. Iya, Iya, terima kasih siap. Bu. Jazakillah khair. Iya, baik ya, Ki. Insya Allah. Ter- Lanjut. terim- Terima kasih Mbak Putri dan Bu Novi. Iya. Ya, Oke. sama-sama. Lanjut ada lagi yang raise hand, Mas Yusuf. Nih Yusuf yang tadi tahu lain lagi ya ini. Silakan Mas Yusuf. Beda mas, beda. Silakan. Eh, Silakan, Pak. Ya izin ibu, perkenalkan, saya Yusuf. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan, ibu. Makassar. Di wilayah Oh, tepatnya di Sopeng. oh di Sopeng. Begini Oke. ibu, eh, kebetulan di wilayah wilayah pegunungan itu salah satu kebutuhan masyarakat itu kan adalah bahan pangan yang segar. Nah, salah satunya adalah ikan, Ibu. Dan untuk memenuhi ikan segar itu sulit sekali, Bu. Hmm. Dan memenuhi ikan segar itu tapi ini hanya untuk konsumsi rumah tangga, Ibu. Karena kalau di wilayah-wilayah pegunungan, resto dan hotel-hotel itu tidak ada, Ibu ya. Jadi hanya untuk konsumsi rumah tangga. Nah, yang saya ingin pertanyakan dari peluang itu kan sebenarnya muncul sebuah peluang dari masalah itu, Ibu. Bagaimana menyiapkan ikan segar untuk masyarakat, dan yang terpikirkan itu adalah ya ini ikan yang dibekukan Iya. gitu, Ibu.
Ya, maka dari itu ya saya ingin minta saran bagaimana menjemput peluang itu, dan apakah untuk di wilayah Sulawesi Selatan, apalagi di wilayah-wilayah yang jauh dari Makassar. Saya baca tadi ada di Makassar, tapi ya jauh dari Makassar kalau shopping Berapa sekitar jam dari 5-6 Makassar, jam. Pak Yusuf? Ya, Berapa jam dari Makassar ke Sopeng? 5-6 jam, Oh, Ibu. 6 jam, oke. Ya, ya mungkin itu Ibu yang Oke. saya tanyakan. Oke, baik Pak Yusuf. Masya Allah ya, luar biasa jalur distribusi ini memang penting banget gitu ya. Dan makanya kenapa dulu para para pionir-pionir kita ya bekerjanya dari satu negara ke negara lain ya, akhirnya menjadi apa namanya penguasa pasar domestik ya. Dan itu di Sulawesi Selatan itu sebenarnya Makassar sendiri juga banyak ya ikannya ya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah PR. Sebenarnya ikan beku itu bukan ikan tidak segar. Benar banget apa yang tadi diungkapkan oleh Mas Yusuf. Ikan beku itu adalah ikan yang dijaga nutrisinya, dijaga proteinnya dalam kondisi beku. Nggak kebayang kalau ikan dari laut itu tidak kita bekukan. Yang terjadi adalah ya pasti rusak, gitu ya. Pasti banyak bakterinya. Gitu. Nah, maka memang kondisi ikan beku ini yang nantinya menjadi supply yang paling mudah dilakukan pendistribusiannya sampai di pelosok. Nah, caranya gimana dan lain sebagainya. Maka tadi ketika kita akan mencari dulu tuh membuka satu titik dulu nih, kesempatan nih buat yang ada di daerah Makassar ataupun punya rekomendasi teman di Makassar ya. Buka dulu di daerah Makassar. Maka setelah Makassar buka, maka bisa ke supply daerah-daerah sampai ke Sopeng dan lain sebagainya. Dan itu prospeknya sangat luar biasa, insya Allah makan ikan orang pegunungan itu keren banget gitu ya. Kayak kerasa banget gitu ya karena punya saudara juga di daerah pegunungan. Kalau misal dikasih ikan itu wonderful katanya. Ya itu memang apa namanya satu ya harus tadi ya menjadi misi kita caranya protein-protein hasil laut itu bisa ke distribusi sampai ke pelosok. Jadi Mas Yusuf saya harapkan Sumo ini bisa menjadi wasilah kami untuk bisa ada cabang di Makassar dan insya Allah nanti bisa pendistribusiannya sampai bisa ke daerah-daerah kecil seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Saya rasa sudah jelas. Iya, sama-sama. Terima Oke. kasih Mas Yusuf. Lanjut langsung ke Mas Fahrul. Silahkan Mas Fahrul. Tuh. Oke, terima kasih Mas Moderator. Bu Novi, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Pak. Ini Bu, kami kan kemarin baru saja launching Ocean namanya, dan itu fokus kami adalah ikan segar beku. Nah, ikan segar beku itu ya alhamdulillah disuplai langsung dari di tempat pelelangan ikan di Lamongan itu. Langsung kami kemas, terus kami bekukan dan kami simpan di freezer. Yang saya mau tanyakan itu kan begini Bu, agak relate dengan kondisinya Bapak Yusuf siang tadi ya. Jadi kalau misalkan pangsa pasar yang paling bagus itu ya jual ikan hasil laut ya yang jauh dari laut, gitu. Termasuk pegunungan ya. Nah, itu salah satunya Bu. Yang kedua adalah karena kami ingin menyasar menengah ke bawah gitu. Yang kami ini kan Ocean ini kan produk yang ingin familiar di masyarakat ya, yang menengah ke bawah begitu. Yang kemudian belanja pagi, habis itu cari ikan segar, terus gampang atau mudah, praktis dibawa dan harganya terjangkau. Nah, yang saya tanyakan, gimana caranya merubah mindset atau mudahnya bagaimana cara kita untuk mengedukasi
target market kita begitu Bu. Nah kebetulan sini ada rekan saya itu namanya NS Supra itu, yang besok juga akan jadi eh, memenuhi syarat dari Bu Novi itu, membangun titik-titik yang sebenarnya besok ada launching di Nganjuk juga. Itu Bu, pertanyaan saya Bu, simpel aja Bu. Oke. Cara mengedukasi customer Ya, terkait produk beku atau terkait produk fresh? seperti yang Bu Novi katakan tadi bahwa masyarakat itu boleh kalau beku ya berarti tidak fresh gitu Oh, loh. iya. Caranya, oh, oke, oke. Nah, itu saya sering temukan ya, apalagi dengan masyarakat MBG gitu ya. Saya ordernya 2.000, dapetnya ikan patin. Saya maunya ikan segar, nggak mau ikan beku gitu ya. Nah, mereka memang wajar, wajar banget gitu ya. Dan kita benarkan saja, iya benar memang produk segar itu jauh lebih baik gitu ya. Justru dengan produk yang lebih baik itu, kita harus jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya kita bekukan. Kalau produk itu tidak kita bekukan, maka tidak terjaga kesegarannya, tidak terjaga kualitasnya. Nah, Pak Fahrul coba mulai membuat ini, mengajukan produknya atau ikannya untuk dites gizi dan kesehatannya, ya, setelah dibekukan. Kan ada tuh ya di daerah sekitar di Lamongan mungkin ada rumah sakit, gitu ya, ataupun ada Prodia, ya, Prodia Pangan biasanya ada. Dites aja tes kesehatan. Kalau memang produk beku itu tidak sehat, pasti hasil tesnya jelek. Pasti kadar nutrisinya nggak ada. Pasti kadar proteinnya rendah. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Dan itu valid, konkret datanya. Lakukan saja. Dan itu data yang berbicara. Kalau data yang berbicara, kita udah nggak bisa, kalau mungkin marketing yang berbicara, bisa aja kita jual manis ya. Tapi kalau data yang berbicara, itu tidak bisa dielakkan lagi. Yang memang hasilnya memang ada. Karena memang ada rumah sakit, PT-PT besar itu nggak mau kalau misalnya order produk saja itu harus plus apa namanya kandungan gizinya, harus plus izinnya, izin olah dan sebagainya seperti itu. Coba lakukan yang paling simpel dulu, uji kadar gizinya dulu. Dan itu boleh nggak Bu, misalkan itu apa misal seperti Bu Novi tadi presentasi hasil hasil tesnya itu diviralkan begitu, maksudnya agak diburamkan gitu untuk di sosial media gitu kan. Kami sudah Boleh. Kan itu milik Bapak. terakreditasi bla 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 gitu. Iya. Kan itu Oh milik gitu Bu. Bapak. Nggak apa-apa. Kalau memang di situ ternyata borak, nggak ada pengawet, nggak ada kadar gatal ikan. Nanti tanya aja kalau misal punya temen dokter, ini bacanya gimana sih hasil gizinya? Tanya aja. Kadar ikannya nggak ada gitu. Nah itu bisa. Mm-mm. Jadi hanya itu dilakukan dulu. Nah itu label. Dan kita nggak boleh berhenti dari situ ya. Kita harus mengembangkan itu yang namanya kalau semua produk yang sehat gitu ya. Produk walaupun gitu, nah beku itu salah satu toolsnya untuk bisa menjaga kadar sehat tadi. Bu itu teman saya tanya Bu Apa toh? di chat itu. Nanya. Kalau sudah punya produk bisa bekerja sama dengan Jawa Seafood enggak? Ah iya, siap. Kalau masih bahan baku masih mentah nanti bisa ngubungin eh tim saya, Kak Azza ya, monitor Kak Azza nanti bisa masuk ke tim produksi. Ada kualifikasinya sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, kan Oke. sekaligus Kaza, belajar. chat saya Kaza. Sekaligus belajar ya, barangkali di sana banyak ikan nilanya ya. Ada banyak Bu.
Iya, iya, nanti bisa siap ya. Oke, nanti kita apa namanya bisa belajar sama-sama. Jumpa darat yang Oke. punya banyak ikan bisa di move-kan. Oke, Oke, Bu, tanya makasih, Bu. Bu. iya, siap. Suara siapa tadi? Silakan Pak Tri. Silakan dari siapa Boleh ini? Mas tanya. Agus ya? Halo, ya Bu Novi. Nggih, monggo, 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 monggo Mas. silakan. Ini kan ada kemitraannya ya Bu ya. Mungkin Iya. apa ya namanya caranya bagaimana supaya bisa bermitra di Jogja. Oh, ya. Mungkin dengan modal berapa gitu Bu ya, atau Oke. belanja berapa gitu. Terus Mm-mm. ada mungkin kelengkapan apa gitu. Oke, siap. MOU-nya bagaimana gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Pak Tri, ini mungkin saya akan Harus prolog menghubungi sedikit ya. siapa gitu. Eh, ya, siap, baik. Prolog sedikit, nanti mungkin di grup bisa mendaftar Zoom private ya, masing-masing yang mau mendaftar. Tapi saya ini dulu, saya kasih sedikit prolog gitu ya terkait dengan kemitraan. Jadi nanti yang berminat untuk bisa jadi mitra setelah ini itu bisa kan ada grupnya ya Pak Tri ya. Nanti bisa daftar nama sama kota gitu. Nanti kita Zoom private one by one satu-satu ya, supaya lebih jelas. Untuk budget sendiri ya, untuk budget sendiri, karena memang mitra ini kita bentuk sebagai pasar, sebagai grosir gitu ya. Maka untuk dan ikan ini kan tidak bisa dikirim sembarangan. Tadi sudah di awal ditanyakan nggak bisa kita ngirim ikan itu pakai ekspedisi yang gudang kering, nggak bisa. Pasti harus ekspedisi dingin. Nah, di sini kan pasti timbul biaya. Kita selalu memperhatikan supaya cash flow dari mitra itu terjaga. Maka disitulah kita memberikan harga kemitraan. Gitu ya. Jadi di kami itu sebenarnya mitra itu dimulai dari paket yang pertama, itu 355 juta, 700 juta, dan 1 miliar. Nah, 355 itu sudah all in, dapat produk, dapat freezer, dapat PO, dapat dapat marketing, dapat launching gitu ya, sudah all in. Ya, dan juga untuk kita kawal gitu ya, kita akan terus monitor sampai dengan titik balik modal, flow-nya akan sebesar apa. Goals kami satu mitra itu omset 1 miliar, goals-nya. Kalau sudah satu bisnis mandiri seperti itu. Nah, kami mulai 355 kita juga membuatkan yang sederhana yaitu paket yang 100 juta. Dapat 2 voucher senilai 1.200 barang 1.400 pack dan juga paket all in tadi sama. Hanya jangka waktunya saja yang berbeda. Iya. Paket ekspor, belajar ekspor itu di paket yang 700 juta. Kalau misalnya saya dulu pasarnya cara nge-grab pasar ini, nah itu nanti eh, paket yang 100 juta itu bisa bisa kita ajarin cara bikin penawarannya betul, mengelola sistemnya benar, cara ngitung HPP operasional sampai itu jadi cash flow betul, kita ajarin ya supaya bisnisnya jalannya bisa diukur gitu loh maksud saya. Begitu. Ya, buat kakak apa bapak ibu di sini yang minat nanti bisa daftarkan udah masuk ke grup Sumo ya. Nanti bisa nulis nama, nomor HP, minat ini apa namanya Zoom private sama tim Sahabat Seafood. Nanti dijelasin detailnya dari A sampai Z-nya. Ya, bisa Pak Husni ya. Itu Pak Tri. Terima kasih Bu Novi dan Pak Agus menutup Ya, Zoom kita pada malam hari ini karena sudah jam 9 lewat juga. Iya, kasihan ini hostnya ini ya. Insya Allah. Ini kasihan teman-teman yang ada di tadi Sopeng Makassar di sana berarti udah jam berapa? 10 lebih mungkin ya. Iya, Dan yang di masih Sopeng setia. ini udah jam 11 kayaknya. Oke, mungkin masih ada beberapa pertanyaan dan Iya, pastinya yang belum terjawab teman-teman ya. masih menyimpan minat yang sangat luar biasa tentang Amin. Sahabat Seafood dan kemitraannya ini Insya nanti Allah. akan
bisa dilanjutkan diskusinya di grup ya teman-teman. Dan Ya, pastikan teman-teman sudah masuk ke grupnya, nanti bisa langsung menghubungi atau dikontak oleh tim sahabat. Hmm. Mungkin dari Bu Novi ada closing sudah statement, cukup. setiap bisnis buatlah tujuan yang membuat Allah mengabulkan doa kita. Itu saja. Masya Allah. Ditutup dengan indah dengan quotes dari Iya, Bu Novi. itu saja. Marilah kita akhiri webinar pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih kepada Bu Novi yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa, visioner dan insya Allah Amin. berkah. Terima kasih kepada Pak Eko dan tim Sahabat Seafood, kepada teman-teman peserta webinar sekalian. Apabila saya dalam memandu acara pada malam hari ini banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya Allah. Terima kasih. Ya, Izin live, Bu. izin live. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Silakan. Terima kasih, Mbak Novi. Bisa dilanjutkan diskusinya besok atau malam ini di grup ya teman-teman. Di grupnya masih jalan admin. Iya Pak Supra. Siap, nanti berubah ya.